Kau boleh bukakan di tempat ini. Apa yang menjadi rahasia, Engkau bukakan, singkapkan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya di dalam firman kami boleh menemukan jawaban-jawaban dalam kehidupan kami. Ada jalan keluar dalam setiap masalah dan persoalan kami. Ada kekuatan jiwa, ada kekuatan tubuh, kekuatan Allah sungguh ada dalam firman-Mu. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak-Mu ya Yesus Tuhan. Pakai hamba-Mu, berkati kehidupan kami, sehingga kami siap untuk mendengarkan taburan firman-Mu. Segala kuasa-kuasa jahat, roh-roh yang mau mengintimidasi kami, mengalihkan pikiran kami tolak itu di dalam nama Yesus. Kami tolak itu semua demi nama Yesus. Biarlah Engkau yang mengendalikan pikiran kami, mengendalikan situasi dan keadaan, sehingga kami semua boleh terlibat dalam interaktif dalam firman pada siang hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menuntun dia seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mungkin semangat tengah hari beda dengan semangat pagi kan. Kalau di Herbalife selalu selamat pagi, mau jam 1 malam, mau jam siang, jam 12, jam 1 tetap selamat pagi. Oh, semangat pagi. Ya, semangat pagi. Betul. Marupat orang karena so pensiun dari Herbalife, dia orang ke semangat pagi hilang. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar topik yang menarik sebenarnya ya, membongkar pelayanan bertopeng. Ya. Ini ngeri-ngeri sedap. Ya. Kemarin kita kasih tahu Ivan. Dia bilang mantap dibobok koteknya tidak datang. Jadi kalau saudara melihat keadaan dunia sekarang ini, ya, ini fakta atau de facto. Saya menggunakan istilah gereja sementara berteletabis dengan kenikmatan dunia. Pendeta-pendeta sementara mengekspresikan hedon di mana-mana. Ya. Mereka sudah tidak tahu malu lagi. Mereka sudah tidak punya rasa malu lagi. Urat malu mereka telah putus habis. Ya. Sementara mereka menekankan jemaat harus hidup sederhana. Tidak boleh kedagingan, sementara mereka yang kedagingannya overdosis. Ya. Nah, inilah sehingga banyak carut marut di dalam pelayanan gereja. Ya, jemaat pindah sana, pindah sini, memang seperti domba yang kehilangan induk. Ya. Tidak tahu gereja mana yang benar. Semua gereja mengklaim kebenaran dan menuduh yang lain tidak benar. Ya. Ada apa di sini? Ya. Oke, saya coba melihat beberapa poin yang harus kita bahas. Ya. Mengapa kita mengambil topik bongkar topeng pelayanan? Bongkar. Ya. Karena memang ada topeng di dalam pelayanan berjemaat. Ya. Ada indikasi kuat bahwa di tengah-tengah pelayanan berjemaat ini ada infiltrasi, ada penyusupan, ya, ada rembesan penyamaran. Mereka yang mengatasnamakan Tuhan, menyebut Tuhan, tetapi pada intinya mereka sedang mengajarkan
kebenaran manusia. Ya. Ada 4 roh yang saya catat di sini itu beberapa tahun yang lalu. Ya. Ini ada 4 roh yang teridentifikasi di dalam pelayanan gereja. Ya, ini roh penjagal, Ya, mereka tidak mau anak-anak Tuhan bertumbuh sehat. Mereka hanya mau anak-anak Tuhan dapat lihat lebat, kata Yesus, tetapi tidak menghasilkan buah. Ya. Bahkan mereka telah memangkas pertumbuhan rohani anak-anak Tuhan, dijadikan bonsai, dapat lihat indah, nurut. Ya. Jemaat Tuhan lebih nurut apa kata pendetanya daripada apa kata firman Tuhan. Ya. Nah, ini berbahaya. Ini yang harus kita bongkar. Ya. Ini topeng pelayanan dari mimbar-mimbar gereja. Saya sebelum kita membaca ayat pokoknya, saya mencatat di sini ada 4 roh penjagal pelayanan dalam gereja. Itu 1 roh najis Ahab. Nah, kalau saudara pernah dengar Raja Ahab, Raja Israel, ya nanti sebentar kita baca ayat-ayatnya. Ini Raja Israel ini membawa malapetaka bagi bangsa Israel, dan Tuhan begitu murka. Ya. Nah, ini roh Ahab atau Raja Ahab ini sangat senang dengan zona nyaman. Hedon, biangnya hedon, ini dia. Ya. Tidak mau diusik, terus memperkaya diri dengan menghalalkan segala cara. Ya. Penggembalaan dianggap kesempatan emas untuk memperkaya diri. Ini fakta. Ya. Saya pernah ketemu belasan tahun yang lalu ketika saya pelayanan ke daerah Gorontalo. Ya. Itu ada seorang gembala yang hidupnya memprihatinkan. Ya. Kasihan DP pastori dapat sayang memang. Ya. Hidup di bawah garis kemiskinan. Tetapi ketika lewat beberapa tahun, saya dengar dan saya lihat dia sudah pindah ke Manado. Ya. Kemudian lifestyle-nya berbeda. Dari tadinya nampak sederhana, sekarang datang di kota Manado, wow. Ya, memperbaiki status ekonomi dan status kesombongan. Dulu waktu ketemu dia panggil saya Om. Ya. Itu ketemunya di tanpa daerah miskin di sana. Dia panggil Om. Datang di Manado, bangun gereja cukup bagus, ya, representatif ya bahasanya seperti itu. Sekarang dia panggil Bro. Ya, mantap. Diskusi di WA dia panggil Ngana. Pas. Ya, karena kata sudah berhasil memperbaiki status ekonomi. Ya. Nah, jadi saya mulainya dari roh Ahab. Nanti sebentar ada roh Isebel. Ya, ya. Karena ini perpaduan 2 roh yang luar biasa. Ya, ada cerita miris tragis. Karena Ahab begitu serakahnya, dia merayu Pak Isebel dan dia tahu bahwa akan mendapat perhatian ekstra dari Isebel ini. Ya. Nah, lalu Isebel yang haus kekuasaan, dia mau menguasai segala sesuatu. Makanya dia bilang, Bro, tenang Joko, nanti kita atur. Ya, itu cerita miris kebun anggur Nabot.
Ya. Oke, kita akan baca dulu beberapa ayat ya. Saya catat di sini ya, sebelum lanjut saya coba catat di sini. Isabel itu berasal dari bahasa Venesia, itu artinya tidak bersuami. Dan kalau saudara membaca di dua raja-raja, itu ada yang ngeri bahwa anaknya Ahab akan ganti. Tetapi ada satu, kalau saudara taruh kira baik-baik, ada kepala pasukan elit ya, pasukan kerajaan Yehu, menyebut Isabel itu sebagai perempuan sundal. Ya, karena memang dia tidak bersuami. Itu bahasa Venesia, itu mengatakan bahwa Isabel itu tidak bersuami. Ya. Yang di otaknya adalah pemuasan nafsu kekuasaan. Dia mau memonopoli, ya, dia mau mengatur semua di bawah kendalinya dia. Nah ini bahaya, sebab faktanya roh Isabel sudah merajalela di gereja. Ya. Saya rencana untuk membawa seri, ya ini pelajaran berseri, ya, karena tidak mungkin saya mau bawakan semua sekaligus hari ini. Nanti kita jadi Isabel, ya, terlalu panjang. Ya. Nah, itu Isabel itu berasal atau papanya itu juga disebut sebagai Etbaal papanya. Ya. Si Raja Ahab ambil anak Etbaal yang namanya Isabel, tidak bersuami. Etbaal itu nama sesembahan, ya, berhala. Ya. Nah, ini jadi perpaduan yang luar biasa, ya, antara Ahab dan Isabel. Oke. Mari kita lihat. Di 1 Raja-Raja 16. Ya. Kita kenal dulu mulai dari Ahab, ya. Ahab ini. Karena Ahab adalah raja Israel. Ya. Sambil duduk tenang mendengarkan cerita Raja Ahab. Ya, tidak perlu sebel. 1 Raja-Raja 16 ayat 29 mulai. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Artinya lebih dari semua raja Israel yang pernah memerintah Israel. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih daripada semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Ya. Ini kejahatan Ahab. Ya. Tuhan sakit hati sekali. Ya, itu menurut narasi Alkitab. Ya. Yahweh sangat sakit hati. Ya. Ada banyak memang raja Israel sebelum Ahab memang berbuat salah, berbuat dosa. Tetapi ini luar biasa, ya. Yahweh menyatakan bahwa dia sangat sakit hati.
Nah, dia ambil ini Isabel ya, sebagai permasyurinya. Setelah Isabel masuk, memang kacau balaulah bangsa Israel. Ya. Ahab yang sudah kaya raya, dia bahoba di sebelah istananya, dia ada kebun anggur, ya, yang subur, ya, punyanya rakyatnya sendiri, ya, Nabot. Kemudian dia ingin memilikinya. Ini roh serakah. Apalagi yang kurang. Nah, dia jaim, gitu. Jaim. Dia tidak main paksa memang. Dia tahu dengan kewibawaannya, kekuasaannya, figurnya sebagai raja, dia coba mendekati Nabot, dia bujuk. Nabot, mana kasih jo, mana kebun anggur pas di sebelah istana. Kita merubah jadi kebun sayur-sayuran. Baru awal Sulemus. Ini baru awal Sulemus ini. Kebun anggur merubah jadi kebun sayuran. Mari kita baca. Satu Raja-Raja 21 ya. Nanti sebentar kita akan saling membantu ya, nanti saudara membaca ayat-ayat yang saya sebut supaya kita bisa teamwork ya, kerjasama. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Oke, Bapak Ibu silakan lanjut ayat kedua, kita akan saling bergantian karena cukup panjang ini. 23. Berkatalah Ahab kepada Nabot. 1 Raja-Raja 21. Ya. Ayat 2, disilakan. 23. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggur itu, supaya kujadikan kebun sayur. Ini cuma ibu-ibu yang membaca, ini bapak-bapak kan semua membaca. Sudah Pak? Bergantian, bukan giliran. Nah, maksudnya kita baca lebih dulu, kemudian jadi kita baca ayat 1 kan. Nah, sekarang semua jemaat baca. Gantian. Ya, Bukan giliran, gantian. gantian. Oke. Sekali lagi ayat 2 23, silakan. Berkatalah Kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jika engkau suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Nabot ke dalam istananya dengan kesal hati dan besar, karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. Tidak akan memberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbalilah ia di tempat tidurnya dan menutup mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel, istrinya kepadanya,
Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Allah, memerintahkannya dengan baik raja, lalu mengirim surat itu pada tua-tua dan pemuka-pemuka yang hidup di kota Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh juga orang bersila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka melakukan puasa dan menutup Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia sampai mati. Oh, dengan batu. Melempari dia dengan batu sampai mati. Lanjut. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yisrael itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Terus. Segera sudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati. Ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Iya. Sampai di sana pembacaan kita. Jadi coba perhatikan suatu kerjasama teamwork yang perfect. Ya. Satu, haus kekuasaan. Dia ingin menguasai, ini roh manipulasi. Dia menggunakan segala macam cara, yang penting hasrat untuk menjadi top, tenar, berkuasa terpenuhi. Dia nyanda pusing harus korbankan siapa. Dia nyanda pusing. Ya. Ini pasangan serasi. Ya. Ahab hanya perlu maju. Ahab hanya perlu bikin diri. Ya. Ketika hasratnya untuk memiliki kebun anggur Nabot ditolak oleh Nabot, pemiliknya, maka Ahab mulai bersandiwara. Ya. Ya, mungkin waktu itu ya kita yang sekarang kita nyebutnya sebagai Ahab, karena banyak nonton film Korea, ya sudah dia seperti itu, maraju dia, karena dia tahu nanti itu istri cantik akan datang. Ya. Kita tidak perlu buang-buang energi pi baku ambe dengan Nabot. Ya. Ahab hanya perlu melakonkan sandiwara, dan sang istri datang membujuk. Kemudian istri bilang, tenang, nanti kita atur. Kan begitu. Nanti kok gampang kok diatur. Gampang. Mau pasilencer apa saja tinggal sebut. Ya. Kenapa diam itu? Ini roh zona nyaman. Nggak perlu ada ribut dengan Nabot. Dia kan rakyat selatan. Nanti kita atur. Dan
Isabel mengatur Nabot menurut versinya. Dia panggil saksi. Ya. Dia sogok itu tua-tua Israel. Ya kan? Nah, kan hukum Taurat bilang mesti ada 2 atau 3 orang saksi. Ya, dia pakai saksi. Perempuan sundal, perempuan tidak benar. Kemudian dia sogok pak tua-tua. Coba saudara perhatikan baik-baik. Ya, orang-orang sekotanya yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Akhirnya terjadi persekongkolan. Ya. Nah, tujuannya hanya ingin mengambil kebun anggur Nabot, rakyat kecil. Ya. Dia pakai roh agamawi. Jadi ini yang sementara menyusup di dalam gereja. Praktek-praktek gabungan antara Ahab, roh zona nyaman, ya, roh greedy, ya, roh serakah, ya, menggunakan atau bekerja sama kolaborasi dengan Isabel, roh perempuan, ya. Bukan roh ibu-ibu ya, ini roh perempuan. Ini Isabel ini memang dia ingin menguasai. Ya. Nah, lalu Ahab menyerahkan kerja memanipulasi semuanya kepada sang ahlinya Isabel. Lalu Isabel menggunakan agama, roh agamawi. Ya. Di dalam roh agamawi ada roh mamon. Makanya Tuhan Yesus bilang, janganlah menjadi hamba atas 2 tuan. Ya. Allah, Yahweh, dan Mamon. Kan begitu. Sekarang Mamon mengatur gereja. Saudara, semua bisa diatur dengan Mamon. Kemarin terjadi demonstrasi yang sebenarnya demonstrasi tidak besar ya, hanya kecil saja. Ya. Ini merupakan suatu unek-unek yang tidak bisa disampaikan lewat jalur hukum, lewat jalur ADART. Ya. Mereka harus, ya, orang kecil ini, gembala-gembala kecil ini terpaksa mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, ya, dari berbagai daerah ke Jakarta. Mereka menyampaikan unek-unek mereka bahwa mereka telah dipimpin oleh seseorang yang hedon, yang cinta uang, yang semena-mena, yang oligarkis, ya. Yang mungkin saudara perlu tahu apa itu kata oligarkis, ya, itu pemerintahan yang dilaksanakan atau dilakukan hanya beberapa orang atau sekelompok orang, ya, itu oligarki, ya. Nah, sehingga menimbulkan protes, ya. Mereka merasa diperlakukan dengan sangat tidak adil. Ada banyak keputusan pimpinan yang tidak sejalan dengan aturan organisasi, tidak sejalan dengan ADART. Nah, ini sebenarnya salah satu bentuk bagaimana ini roh Ahab ada di pucuk pimpinan. Ini roh serakah ini.
Ada banyak cerita yang lebih miris daripada itu. Sehingga ya saya mengkritisinya secara terbuka. Saya harus mengatakan ya di atas ya, dan apa yang saya katakan itu memang itu yang saya katakan. Ya. Jemaat diterapkan bawa perpuluhan. Dari jemaat ke pendeta bawa perpuluhan. Dari pendeta ke pimpinan organisasi yang paling kecil di bawah, itu perpuluhan. Dari organisasi yang kecil ini bawa ke koordinator organisasi yang lebih besar, itu 80%. Itu tertulis, bukan lagi persepuluhan. Dari level kedua ke top leadernya itu 20%. Lalu turun 0%, tidak ada. Itu tercatat jelas. Jadi ini adalah roh agamawi. Itu seperti yang tadi baru orang baca itu. Ini dusta mahkamah agama atas nama Tuhan. Maka dirampoklah kebun anggur Nabot. Dibunuhlah sang pemiliknya. Lalu setelah laporan Isabel, bangun Joko bro, sudah kelar, wah, tugas selesai. Misi pembunuhan telah sempurna dilaksanakan menggunakan roh agamawi dan mamon. Kelar Nabot. Ini praktek-praktek ini ada dalam gereja sekarang. Ini fakta. Sehingga di kitab Wahyu, coba tolong cari di kitab Wahyu, ada tulis Isabel. Wahyu pasal 2 kalau tidak salah. Coba cari. Ya. Dapat Isabel. Di mana? Tolong baca. Tetapi aku mencela engkau karena membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi, mengajar dan menyesatkan namaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Iya. Jadi Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes bilang ada wanita Isabel. Bukan berarti itu Isabel bangkit dari kubur kong datang di gereja sekarang, enggak. Ya. Jadi roh perempuan ini, ya, dia masuk sampai dalam gereja, menguasai, malah dia ajar tuh hamba-hamba Tuhan. Ini harus hati-hati. Nah, jadi kita yang perlu waspadai, ya, kita harus mendeteksi, mengidentifikasi siapa itu Ahab, pemimpin Israel. Siapa itu pemimpin gereja sekarang, denominasi manapun. Sebab ini Ahab dan Isabel ini suatu teamwork yang perfect, sempurna dalam kerjasama. Ya. Roh zona nyaman dan roh haus kekuasaan
roh manipulasi. Ini kerjasama yang baik. Ya. Dan karena ada di dalam lingkup gereja atas nama Tuhan, maka mereka menggunakan liturgi-liturgi agamawi. Ya. Banyak saksi dusta. Tinggal dikucurkan saja Nana. Silakan bersaksi, silakan kasih tahu. Dusta semua. Nah, kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Ini roh Ahab ini dominannya, dia hanya kemana-mana menampilkan citra dirinya orang baik. Dia nampaknya tidak mau ribut dengan si Nabot. Ya. Nanti hilang harga diri, hilang gengsinya, hilang dong. Masa raja mau ambil dengan pemilik kebun rakyat jelata? Hilang. Ini kan pencitraan. Untuk menutupi keserakahannya, hedonismenya, dia cuma cukup meraju. Karena dia tahu akan menarik perhatian si Isabel. Maka atur aja. Siapa yang mau dikorbankan? Maka atur aja. Kita ada buju-buju pengana rupa keras. Bro, mana nggak level dengan kita. Nanti ada yang atur pangan. Kemarin saya ditelepon oleh salah satu anggota MPR, dan ya dalam bincang-bincangnya dia bilang susah memang anak mau masuk karena anak terlalu keras. Nyana mungkin ya. Itu pintu gerbang sudah ditutup rapat. Nggak mungkin. Ngana Pema itu memang pionir, cucu pionir. Saya bilang bro, jangan kok begitu. Jangan, itu bukan cuma YODP, kebetulan memang saudara dekat, ya. Bukan cuma YODP Opa yang pionir, kita Opa lah pionir. Jangan cuma sebut satu, Pak. Karena gerbang sudah ditutup, ya sudah. Nah ini yang sebenarnya kita harus waspadai, karena ini roh jaim ini, jaga image ini. Ya. Mereka menggunakan kaki tangan, ya, untuk membungkam siapa saja yang vokal. Ya. Ada satu ibu di Banten, dia telepon ya. Saya tidak perlu sebutkan namanya karena ada live. Di telepon ke kita sampai kita lihat bahasa. Hampir 3 jam. Salah-salah kita mau break, mau bilang, Bu, seboleh. Dia lagi curhat, kasih tahu semua tuh kecurangan, perlakuan tidak adil, janji-janji, lemu semua, janji banok, ya. Cumbeksen, ya. Dia bilang kita nih ibu janda, dijanjikan mau ditolong diurus sertifikat gedung gereja ini. Diambil hati supaya kita bisa pilih pada dia. Ternyata setelah kita pilih pada dia, dia bikin ponge dan pongo. Kurangnya hari-hari kita bilang itu sama dengan itu cerita itu ibu janda yang ada datang Pak Hakim, ya.
Datang terus, datang terus. Ya. Ini nasibnya beti-beti. Jadi beberapa hari itu berturut-turut beliau telepon terus. Kita dalam hati kita, ini siapa? Ini kita penasib kurang 11-12. Kita hanya tembus-tembus, baik ibu ada pelayanan, ada jemaat. Dibilang kita penjemaat hitung jari, ada lagi 10. Oh, kalau begitu kita punya lebih banyak. Cuma kita hanya de facto orang akui, de jure-nya enggak. Ya. Karena ada harta gunung gini yang harus disetor. Ya. Nah, jadi hari ini kita fokus dulu kepada Ahab. Ya. Roh yang jaim, tetapi di balik jaimnya itu dia hedon banget. Dia memperkaya diri, ya. Dan mari kita baca Roma 16 ayat 18. Ini yang sudah sering kita baca. Roma 16 ayat 18. Silakan, siapa yang dapat disilakan. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Iya, inilah. Ini Alkitab bilang. Kata-kata mereka yang muluk-muluk. Kemarin ada seorang dokter dari selatan. Ya, beliau dokter dan doktor. Dia hanya jemaat biasa. Kemudian beliau kirim rekaman voice dari seseorang, memang saya juga tidak tahu. Ya. Ini suaranya yang saya dengar jelas, ya nanti sebentar bisa ikut mendengarkan kalau suka. Ini suara direkam khusus untuk dikirim kepada Pak Dokter ini. Bro dokter hukum memang, tetapi bro bukan pendeta, bukan gembala. Jadi bro nggak tahu apa-apa. Demonstrasi itu dosa besar. Dia ada sembunyi, dia punya MTH, dia ada sembunyi. Nanti dengan kita dia bercerita, saya ini S2 teologi, cuma saya tidak mau pakai karena begini kualitasnya. Ini telah terjadi praktek-praktek penguasaan hedonisme di dalam pelayanan sekarang. Mereka tidak mau tahu jemaat mau ikat perut, semakin kencang, semakin baik. Yang penting setoran lancar-lancar. Dan begitu. Apa lagi ditutupi? Takut. Kalau takut emangnya nak mati-mati, kata Ahok. Ya. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Inilah kebenaran. Kemudian sang dokter dia bilang, Pak, mohon maaf Pak, dia ada 3 atau 4 kali mohon maaf. Kenapa belum bicara mohon maaf? Pak, saya mau kasih tahu persepuluhan. Rame. Ini rame ini. Kita teringat sama Pak Erik. Sebenarnya ini beliau yang bertugas menjelaskan. Nanti Pak Erik kita mau kasih nomornya Pak Dokter supaya Pak Erik. Ini keuangan tidak diatur dengan benar. Ini masa perjanjian baru disuruh bawa persepuluhan. Pas. Langsung kita kasih tahu Pak Dokter,
kita mau kirim kita ke buku. Silakan baca. Oh, silakan kirim. Sebelum kita kirim, kita mau kirim ke video dulu. Ya. Jadi kita ingin tahu kalau dia masih bisa tidur dengan nyenyak atau. Karena beliau sendiri yang protes. Yesus tidak pernah ngajar persepuluhan. Kenapa gereja mewajibkan persepuluhan? Sementara dalam manajemen keuangannya ini tidak murni, persepuluhan tidak murni. Dan dia kasih tahu. Nah, dia dokter hukum. Jadi cuma baca buku arisan mama-mama 2 menit sudah. Nah, sehingga kita punya bahasa kayak beliau. Harusnya gereja itu memberdayakan jemaat. Tapi fakta jemaat diberdayakan gereja. Silakan mau terima atau tidak. Ini fakta. Ya, gereja harusnya memberdayakan karunia-karunia yang ada pada jemaat. Dorong-dorong, ya, semangati jemaat supaya jemaat keluar bersaksi tentang Yesus Kristus. Isilah dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kan memang tujuannya itu. Kan Yesus bilang jadikanlah segala bangsa murid. Kalau murid belajar, bukan bikin-bikin bodoh. Betul tak? Ya. Nah ini para pelayan sekarang di gereja manapun suka dorang itu yang berol. Semua jemaat mesti bergantung pada orang lebih daripada Tuhan Yesus. Betul tak? Kok kehe telepon gembala tolong berdoa. Berdoa sendiri kan tidak boleh. Ambil mati. Nah, ini adalah upaya untuk pencitraan. Saya ini utusan langsung dari Tuhan, vertikal. Jadi jangan mengusik biji mata Tuhan yang biar sebagai mata sesaja leh. Ya. Biar subelok leh. Mata coba ku dapat 2 di sini leh. Selalu kalau orang belok lihat selalu ganda toh. Ya. Selalu double kalau belok aku dapat di sini. Ya. Nah, ini roh Ahab. Ya. Roh yang memang benar-benar menunjukkan kenyamanan, zona nyaman, roh hedon, ya. Roh jaim. Tadi malam saya bercerita dengan seorang hamba Tuhan, ya, yang kalau menurut saya dia tidak terkontaminasi, bukan belum ya, tidak terkontaminasi. Cerita panjang lebar, ya. Dia teleponnya sudah 10:30 atau hampir jam 11 ya. Habis jam 1 lewat. Jadi kita lemati 4 sampai pagi ya, 1 kali ya, supaya besok pagi orang rame-rame mengantuk ayam. Mulai nih. Ya. Jadi dia bilang, ya, dia kasih tahu ya transparan. Kita bilang, nggak bicara banyak, bagaimana ngerasa sendiri? Nggak akan mungkin, iya kan? Betul. Bagaimana mau memangkas ini? Ya. Sama dengan Pak Dokter itu, biar pintar deh, idealis deh. Mar kalau mana ada di antara kaki gajah, gajah kurang mau angka sebelah, tindis, ikut penyet. Nah,
minggu depan nanti kita akan belajar bagaimana yang lebih mendalam, bagaimana itu roh Isabel berkeliaran di dalam gereja. Ya. Kalau saudara tadi memperhatikan bacaan tadi, itu dia menggunakan agama, ya, agamawi, supaya dia dibenarkan atau dia dikokohkan. Apa yang dia tuduh itu mendapat restu Tuhan. Betul kan? Ya. Jadi coba saudara perhatikan. Kemarin saya baca dengan siapa ya? Ini ada, saya sudah lupa nih kemarin beberapa ceritanya. Jadi begini, ada cukup banyak pelayan-pelayan yang ketika pegang mic langsung ya, supaya tuh jemaat tahu bahwa dia ini asistennya Tuhan. Kan begitu tuh. Ini manipulasi. Waktu dia ada di bawah dulu sama dengan Pak Kiki di muka pintu sana, ada tenang-tenang. Nggak ada ekspresi apa-apa. Tapi begitu pegang mic, nah roh agamawi masuk. Kan begitu. Ini kan sifatnya sugesti. Kebanyakan dari mimbar ini ahli sugesti. Memanipulasi. Mau menunjukkan bahwa dorang ini, ya paling tidak ya pengawalnya Tuhan lah. Iya kan? Satpam kerajaan sorga. Biasa-biasa aja kuat. Itu kemarin ya kita ada call via WA group. Ada beberapa pemikir ya. Mereka mengatakan bahwa memang orang ini sepertinya dikucilkan dan semuanya orang salah. Saya bilang tunggu sedikit ya, SK pemecatan semua keluar. Kalau kita kan orang belum bisa kasih pecat karena kita tidak pernah jadi anggota. Tunggu Jo. Jadi sabda baginda adalah kebenaran mutlak. Ini dia. Sabda baginda kebenaran mutlak. Bukan sabda Kristus Yesus, bukan lagi. Nah, Paulus berhadapan dengan para yang palsu-palsu ini. Tadi sudah baca belum ya? Di 2 Korintus 11. Oh belum. Mari. Ayat dari 2 Korintus 11 ayat 12 sampai 15. Ya. 2 Korintus 11 ayat 12 sampai 15. Pak Marcel Hokke, tolong dibaca. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Oke, perhatikan. Iblis nyamar sebagai malaikat terang. Ya. Lalu pelayan-pelayan iblis, asisten-asistennya ini menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Begitu. Nah, yang dorang umbar-umbarkan adalah filsafat manusia, kebaikan-kebaikan moral manusia. Kan begitu. Itu untuk menarik, mensugesti. Ya. Belum dorang haleluya.
Belum. Coba kalau jemaat yang berani, kalau sementara orang mulai bersinetron, coba kalau Bro Marcel biasa juga kok pendeta. Itu juga bikin aneh-aneh. Iya kan? Nah, Paulus berhadapan dengan pengajar-pengajar palsu ini. Ada gembala-gembala upahan. Ya. Saya 2-3 hari lalu ya, ini karena saya sementara dihubungi. Ini sepertinya saya ini jadi orang penting ini akhir-akhir ini. Yang tidak pernah dilantik jadi orang penting. Ya. Pagi-pagi sudah ada telepon. Bro punya buku persepuluhan itu sebenarnya mantap, bro. Kita mau kasih tahu kita coba mau kasih usul ke ketum supaya manajemen keuangan itu mesti transparan. Kita bilang mantap Nana Pelemus jago. Kita kasih tahu temannya yang satu tim. Ini beliau ini ada punya usul yang hebat untuk kemajuan orang punya organisasi. Ya. Kau dibalas, jangan percaya pada dia. Banok dia itu. Lemus. Dia mau cari supaya dia yang ditonjolkan. Ini kan cuma usul, baik kalau mau diterima atau enggak. Dan kalau memang dia bisa berani untuk mengusulkan, kan belum kan Sumara darah tinggi. Nah, jadi itu yang tadi saya katakan, beberapa hari terakhir ini saya sepertinya dicari-cari untuk dikonsultasi. Emangnya kita siapa? Status nggak jelas, nggak ada apa-apanya. Siapa kondom suka baca cerita ya? Tanya, ini adalah saksi hidup satu-satunya saksi di sini. Itu dicurhat, ya, kasih tahu semua. Jadi saya hanya kasih tahu saja. Ini ada yang dari Papua. Ibu Riri dari mana? Sorong. Sorong. Kurang mau pilih mau Sorong apa, Sorong Pasar, mau Sorong apa terserah. Tinggal Sorong. Nah, waktu ada postingan sekali Yesus tetap Yesus, kita sambung. Jadi kita respon, copas, kemudian kita tulis sekali diselamatkan tetap diselamatkan. Langsung hujatan datang. Om kaget. Berapa menit kemudian itu yang dari Sorong telepon. Dia japri dulu. Dia bilang, Pak Jerry, apa mengakui itu presidensi ya? Dengan itu satu lagi, hyper grace. Kalau ramai. Kita dong larang mengajar di sekolah Alkitab karena kita ajar predestinasi dan hyper grace. Belum pas dalam hati. Pas. Berarti yang jadi korban bukan cuma Jerry Elim. Ada betul di Papua sana ada. Ya. Cuma Tuhan baru menyatakan ini, kasih tahu, dosa takut bro, karena ada tamam. Ya. Jadi jatah mengajarnya sebagai guru sekolah Alkitab sudah dihentikan. Stop. Selesai. Nah, maka jadilah curhatan beberapa menit. Jadi kita bilang maju saja terus. Ya, bro masih bagus disuruh, tidak dikasih jadwal lagi. Ya kita disuruh tanda tangan surat meterai di atas meterai. Ya, meterai 6.000. Habis tanda tangan meterai diganti jadi 10.000 sekarang. Sehingga meterai 6.000 tidak berlaku lagi.
Jadi semangat. Ya. Di situ kita kirim semua. Ya. Dan inilah yang sangat disayangkan. Gereja sementara atau pimpinan-pimpinan gereja yang bekerja sama atau terindikasi roh Ahab sementara membentengi diri. Mereka menggunakan kekuasaan, mereka menggunakan segala macam cara. Ya. Saya cukup lama belajar di Sospol dan belajar cukup detail walaupun tidak sempat selesai karena saya berontak terhadap pengajarannya. Segala macam cara dihalalkan. Itulah politik praktis. Dan politik praktis yang kita kecewa di luar sana, kita masuk ke dalam gereja ternyata lebih parah di dalam gereja daripada di organisasi politik. Ini fakta. Jadi di dalam gereja ada banyak Isabel yang memang benar-benar menyebalkan. Mereka kesana hanya untuk jadi para pemimpin yang terkait mengait dengan roh Ahab. Mereka hanya sibuk untuk menyebar pesona. Eksekutornya ada ikut di belakang. Mana yang setuju, mana berhadapan dengan eksekutor. Ya. Dan ini harus kita waspadai, topeng-topeng gereja, topeng-topeng dalam pelayanan mimbar di gereja. Ini sementara memberikan pesona-pesona yang mematikan. Ya. Jemaat tidak bertumbuh lagi. Jemaat hanya habis urusan pernak-pernik dalam gereja. Ya. Gereja harus mewah, harus semuanya harus yang super. Sementara iman, pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan tetap saja kerdil. Kan memang sengaja dijadikan kerdil. Bonsai itu indah dilihat yang pemeliharanya. Padahal itu sementara melangkahi hak hidup dari pohon yang dijadikan bonsai. Mari kita terjemahkan dengan benar. Ya. Jemaat telah dijadikan bonsai. Tidak perlu bertanya. Ketika ada sesuatu yang ingin diketahui, jangan bertanya. Ya. Jangan coba mengusik biji mata Tuhan. Jangan mencoba orang yang diurapi, karena memang tidak ada tahu apa-apa. Nah, dengan membentengi, dengan teknik begini, jemaat hanya disuruh datang, mendengarkan, dikasih imlah, didikte. Dapat banyak memang, subur. Tapi yang Yesus cari adalah buahnya. Betul tak? Dapat lihat rimbun, banyak sekali daunnya, tidak ada isinya. Artinya tidak berguna untuk Yesus Kristus Tuhan. Yesus memberkati. Dan kita akan lanjutkan lagi kalau memang ada jadwal yang kosong. Ya. Kita akan lanjutkan khusus belajar tentang Isabel, sepak terjangnya, karena ada banyak sekali cara-caranya. Ya, dia berlindung di balik hukum, dia berlindung di balik undang-undang atau cap dari Ahab. Lalu dia menguasai tua-tua, dia menguasai ahli Taurat, dia menguasai orang-orang yang ada di dalam gereja. Ya. Dan welcome saja karena dibungkam mulutnya. Ya. Saya beberapa kali tanya kepada teman-teman yang sedang berjuang, siapa kau nanya nama maju dan mana pintar berisi memang. Kalau dia kunci, mana mau kasih doi? Kalau mana kasih doi, kita mau maju. Oh sama, Popi dan Popi bertanya. Ya. Jadi kalau tidak ada fulus, jangan harap mana dipakai.
ya kan? Mana akan dibungkam selama-lamanya. Karena inilah roh agamawi dan roh apa tadi? Mamon. Ya. Tuhan memberkati, dan kalau ada mau bertanya disilahkan. Kita akan bongkar sampai pangkal-pangkal ini topeng ini.